Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di saluran pertanian makmur ya. Tentunya semoga makmur petani Indonesia ya. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang perawatan padi ya, perawatan padi saat keluar malai. Seperti apa aja perawatan yang perlu kita lakukan. Nah demikian. Nah namun demikian teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, jangan sampai lupa bersedekah terlebih dahulu ya, bersedekah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini karena subscribe-nya gratis. Nah demikian, di samping itu juga sebagai penyemangat kami untuk berbagi, memberikan informasi, saling memberikan informasi kepada kita yang tentunya untuk kemajuan pertanian kita. Nah demikian. Nah teman-teman, sebelumnya kita sepil dulu padi saya ya, sudah hampir keluar malai semua, ini sudah mendekati 80%. Ada beberapa sih yang pinggir-pinggir ini yang belum keluar. Nah demikian, jadi kalau sudah seperti ini kelihatannya sudah mencapai 80%. Nah demikian teman-teman, kalau kita melihat untuk apa namanya yang lainnya itu sementara beluk. Nah demikian, potong leher, blas, dan malainya juga ini kan baru keluar, jadi kita belum bisa berbicara banyak. Nah sekarang kita sebenarnya teman-teman ya, kalau perawatan padi fase ini, fase sudah keluar malai seperti ini teman-teman. Jadi yang perawatannya sebenarnya yang paling krusial itu adalah air ya, air semeton. Nah cuma di sini, aduh kasihan nih. Coba perhatikan semeton ya, tidak ada air sama sekali. Nah tadi malam ada hujan gerimis sedikit. Kalau diselokan air sudah kering sama sekali, tidak ada air lagi. Nah demikian, jadi mau bilang apa ya? Nah sebenarnya kalau padi seperti ini nih, ini harus digenangi air nih semeton. Ya kurang lebih 5 cm lah, 5 cm di atas tanah. Jadi untuk pangkalnya ini sampai tertutup air. Tapi jangan terlalu ketinggian ya, jangan sampai lebih, sampai 10 cm itu jangan. Nanti bisa mengundang orang. Nah, di samping itu riskan padinya membusuk. Nah demikian. Jadi sebenarnya ini harus ada air di semeton. Tapi airnya tidak ada ya, mau bilang apa. Nah demikian, jadi yang pertama perhatikan airnya. Dan nanti setelah padinya mengental ya, pada bulirnya mengental, jadi kita lihat pada bagian pangkalnya nih ya, pada pangkalnya ini, andaikan nanti pangkalnya mengental, sudah mulai mengental, air yang di dalam tanah ini harus dikeringkan. Jadi untuk mempercepat proses apa namanya padi itu untuk siap panen. Tapi kalau airnya masih tetap tergenang di bawah, sedangkan pada pangkal leher padinya ini sudah mengental, jadi dia proses panennya nanti lama padinya kuning gitu maksudnya. Nah demikian, jadi air itu dikuras pada saat lehernya mengental. Tapi ini tidak ada air. Mau bagaimana ya? Aduh nasib saya ini gimana nih? Bagaimana ya nasib padi saya ini berikutnya ya? Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan nanti ada air ya semeton. Mudah-mudahan hujannya cepat turun. Tadi malam sudah ada sedikit sekali, kayak apa ya? Ya itulah gerimis kecil. Mudah-mudahan sebentar malam atau sebentar sore ada hujan. Nah demikian, sehingga membantu untuk apa namanya pengisian bulir. Nah itu sebenarnya tujuannya kita menggenangi air di sawah itu, tujuannya untuk pengisian bulir sampai pada leher ini. Nah kemudian yang pertama kita perhatikan masalah air. Yang kedua adalah masalah pengisian bulir itu semeton. Jangan sampai lupa ya menyemprotkan fungisida. Jadi fungisida, kalau saya tidak akan berubah fungisida saya, tetap saya akan menggunakan antrakol saja. Jadi itu fungisida saya dari awal tanam sampai dengan akhir panen. Nah banyak sih sebenarnya kalau kita melihat
fungisida yang berbagai macam bentuknya katanya. Nah demikian, tapi kalau saya tidak pernah ya. Saya dari awal sampai akhir sampai panen nanti saya menggunakan Antrakol, tetap Antrakol, tidak ada yang lain. Nah demikian, jadi boleh menggunakan Skor, Amristar dan merek-merek lain apa itu. Tapi saya tidak pernah menggunakannya sebenarnya, hanya saya menggunakan. Karena yang diperlukan di sini adalah jenis fungisida itu yang tentunya untuk membasmi jamur ya semeton ya. Jadi memang ada beberapa jenis fungisida yang mempunyai fungsinya yang berbeda. Tetapi kalau menurut saya untuk Antrakol itu sudah sangat sempurna sekali, murah meriah, tetapi dia bisa dipakai dari awal sampai akhir. Nah apabila sampai bulir-bulirnya ini terserang jamur ya, maka akan terjadi pembuahan gagal. Jadi kosong dia nanti, isinya kosong. Nah demikian. Nah inilah kendalanya yang kita di lapangan ya semeton. Jadi kita tidak bisa mengatakan harus begini, harus begitu ya. Ya keadaan kenyataan di lapangan seperti ini. Di lapangan seperti ini tidak bisa sesuai dengan teori. Harus dialir air. Kalau airnya tidak ada, mau alirin dari mana? Ya semeton ya. Nah, kalau airnya tidak ada, mau disiram pakai jerigen nggak mungkin lah. Nah demikian, ini kendala-kendalanya seperti ini. Jadi pertama mengalir air tidak bisa. Mau bilang apa ya? Dan kemudian semeton jangan sampai lupa melakukan penyemprotan dengan insektisida ya. Insektisida untuk menghindari beluk ya, untuk menghindari beluk. Jangan sampai padi kita terserang ulat. Ini kalau beluk itu, ini padinya ini begitu keluar seperti ini putih dia, karena di bawahnya di sini ada ulat. Di bawah ini nih ada ulat, dipotong dia. Di bawah ini dipotong sehingga ini mati. Nah itulah sebabnya ketika padi bunting ya, mulai bunting, ketika padi mulai bunting harus sudah disemprot dengan insektisida semeton. Nah demikian juga ini saatnya disemprot insektisida, dan saya sudah kemarin semprot dan saya lakukan perawatan berkala seminggu sekali. Nah hasilnya Tungkara saat ini belum ada beluk, dan kemarin kita bisa melihat satu beluk saja, dan mudah-mudahan tidak ada lagi beluk-beluk yang lainnya. Demikian semeton. Jadi yang pertama sebenarnya untuk perawatan padi keluar malai seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita balik kameranya, balik hadap sana aja. Nah jadi yang pertama kita lakukan semeton, menggenangi air ini tanah ini dengan air setinggi kurang lebih 5 cm, tapi tidak bisa digenangi. Mau genangi apa ya, ini tanahnya nih, lihat sampai pecah-pecah kayak gini. Sedih saya sebenarnya, sedih. Saya bilang apa, inilah kenyataan kita di lapangan. Teorinya ini harus digenangin air, nah air nggak ada, digenangi gimana ya. Lakukan penyemprotan ya, penyemprotan supaya padi kita itu tidak potong leher, tidak ada beluknya, menggunakan insektisida. Dan kalau saya semeton, saya berbagi ya, insektisida saya dari awal tanam sampai dengan selesai panen itu hanya satu ya semeton. Saya tidak mau ribet dengan insektisida ini itu. Saya gunakan Pirtakus dari awal sampai akhir. Dan semeton boleh juga bisa digunakan spontan ya. Kalau di sini banyak yang menggunakan spontan, bagus juga hasilnya. Nah demikian, jadi silahkan insektisida apa biasanya yang dipakai. Yang penting menggunakan insektisida supaya tidak terserang ulat, jadi padinya banyak beluknya. Nah semeton, demikian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya disclaimer dulu ya, saya ini bukan ahli pertanian, saya bukan peneliti pertanian, dan saya ini hanyalah seorang petani biasa ya, yang mungkin bisa berbagi kepada semeton tentang pelaksanaan kita perawatan padi di sawah. Kalau info saya ini ada gunanya, silahkan dipakai. Kalau tidak, buang jauh-jauh ya.
karena saya hanya membagikan informasi dan pengalaman serta pengetahuan saya sedikit tentang pertanian yang mungkin ada gunanya untuk kita semua dalam meningkatkan hasil pertanian. Demikian, semoga sehat semua, semoga semua hidup berbahagia, dan semoga makmur petani Indonesia. Salam.